Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memperbaiki konektor Xiaomi 5A ya teman-teman. Ini kondisinya nyala. Jadi kalau misalkan dicas, dia keluhannya kadang bisa mengisi, kadang tidak ya. Jadi ini udah oblak. Ini hijau ngisi. Jadi kadang kalau digerakin dia putus tuh. Ya. Ini mengisi, kalau dia digerakin kadang susah ya. Ini kasus kayak gini kadang yang rusak adalah pada bagian dalamnya ya, hitam-hitamnya ini udah tipis ya teman-teman. Jadi kita akan ganti pakai konektor yang baru. Dan konektor yang baru ini teman-teman harus perhatikan, kalau untuk handphone Cina ini ada dua macam ya. Posisi modelnya seperti ini ya, kita gunakan yang ini ya. Ini yang sama dengan Xiaomi. Rata-rata Xiaomi modelnya kayak begini, kotak ya. Kalau yang ini dia agak sedikit posisi kaki pin konektornya dia di atas. Kalau yang ini dia di bawah ya. Jadi pakainya yang ini ya. Dan sebelumnya teman-teman harus pakai alas ya, bekas bubble untuk layar agar lebih aman, dan dicopotin dulu ya. Untuk baut-baut dan casingnya sudah saya buatkan video tutorialnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal mengganti. Ini lagi manasin solder ya. Saya menggunakan soldernya seperti ini, solder setting, mereknya udah lunak karena ketetesan minyak kayu putih. Ini panas 200 sampai dengan 450 ya. Jadi kalau konten-konten YouTube untuk tutorial handphone biasanya diedit dipercepat ya. Tapi kalau saya males ngeditnya, jadi biarkan murni ya. Betapa rumit dan susahnya kita jelaskan secara jujur ya. Terlebih dahulu teman-teman nonaktifkan dulu handphonenya ya. Kita offin dulu, pencet power ya. Ini jam setengah 2 ya, jam setengah 2 malam ya. Ini lemburan, banyak servisan tuh. Kita gunakan fluk yang biasa aja lah. Gunakan obeng plus untuk membuka. Ini seharusnya baut ini di atas ini ya, cuman ini saya ganjel ini dulu buat pengetesan jalur tadinya. Kita langsung buka aja bautnya teman-teman. Yang penting handphone sudah dinonaktifkan ya. Jadi kalau rusak jalur di sini, ini ada kabel antena ya, kita angkat aja, fleksibel papan, kemudian ini angkat ya. Kita fokus kepada bagian sini ya. Ini ada lampu LED-nya. Handphone kita geser dulu ya teman-teman. Jadi nyervis itu ya gampang-gampang susah, yang penting alatnya udah lengkap ya. Ini mejanya udah penuh, sempit jadinya ya. Ini kita akan copot ya. Ini autofocus handphonenya nih ya. Sebelum dicopot teman-teman kasih fluk dulu ya untuk konektornya. Kita biar langsung begini aja dah. Kita kasih fluk untuk konektor papan. Untuk papan ini ya enggak, saya ada yang besinya ya. Kita kasih fluk ya, fluk Amtek. Kita kasih ke kaki, terutama pada bagian kaki ini. Teman-teman bisa menggunakan solder ya, ataupun blower ya. Blowernya saya pensiun dulu. Nah, mejanya belum saya setting lagi, meja-mejanya ya. Kalau pakai blower uap ini lebih cepat ya. Cuman kalau blower juga ya harus pandai-pandai juga ya. Oke.
Kita tes untuk soldernya, panasnya sudah cukup atau tidak. Kita gunakan 200. Kalau masih kurang, ini kita gunakan matanya yang bengkok ya, udah saya review yang ini. Oke, kita panaskan pada bagian kaki ini dulu ya teman-teman. Kita panaskan ya, biar tidak kaget ya. Baru langsung posisi tangan kita seperti ini teman-teman. Kalau mencopot pakai solder, kemudian panas suhunya kita naikkan lagi menjadi 300 ya, menjadi 300 supaya melepas pada bagian kaki 4 ini ya, ke papan PCB ini lebih respon cepat ya. Yang ini di sini teman-teman kasih fluk ya, untuk kakinya ini kurang. Nah, kasih fluk ya pada bagian kaki ini agar pada saat suhu panas dia tidak jadi gosong PCB-nya ya. Kita kasih fluk biar mudah juga keluarnya, tidak menyatu pada si timah lagi ya. Oke, tangan kita seperti ini. Kemudian kuku ya, kalau teknisi wajib punya kuku teman-teman. Nah, kita akalin pada bagian sini dulu ya, kelihatan kan ya. Kita panaskan terlebih dahulu kaki ini dan pindah ke sini ya. Kita panasinya begini aja, posisi ya gimana teman-teman enaknya ya. Ini panas saya kasih 300 biar lebih cepat. Nah, kalau dikasih timah dia cepet ya. Ini udah turun ya. Nah, udah turun. Selanjutnya teman-teman memperhatikan pada bagian papan sini ya. Kita kasih fluk lagi teman-teman. Ya, ini panas 300. Kita kasih fluk lagi pada bagian kaki ini karena kalau udah kena panas dia akan lunak ya. Untuk kaki pin PCB ini ya. Di sini kasih lagi ya. Di sini kasih lagi ya, biar agak licin lah. Oke, selanjutnya tangan kita seperti ini ya. Kemudian yang tengah kita dorong ke atas ya. Jadi jangan terlalu dorong banget. Nunggu si solder ini posisinya pas ya. Kemudian yang bengkok ini posisinya ya, arahin ke kaki itu. Jadi perlahan-lahan, jangan ditahan banget untuk mata soldernya. Ini perlahan-lahan agar si kaki PCB ini tidak tidak rusak ya jalurnya. Nah, kita dorong lagi. Jadi ekstra sabar ya teman-teman, jangan langsung buru-buru diangkat total karena pada bagian kaki ini juga pasti masih agak nempel ya. Kita tekan lagi seperti tadi begini ya, begini juga boleh, yaitu untuk mendorong si kaki penahan ini. Ini yang sebelah sini masih masih kenceng nih, masih ada timah. Nah, ini udah mulai turun ya teman-teman. Kita dorong, kemudian tiup. Ini masih nempel loh. Kita akalin yaitu kaki sebelah sini ya, kaki pin 4 ini ya teman-teman. Dimana teman-teman ibaratnya menyelamatkan kaki ini ya, agar tidak terjadi rusak pada jalur. Kalau putus jalur teman-teman harus menyambung lagi ya, menyambung. Kemudian ini dorong, ini dorong, ini dorong lagi, ini dorong ya. Ini udah mulai keangkat. Kita lihat untuk kakinya apakah masih menyatu pada PCB ya. Nah, kita begini aja dah.
Kalau dibuatkan video memang ya gampang-gampang susah teman-teman. Kita mau fokus kamera apa pengerjaan, tapi kalau langsung pengerjaan ini cepat ya. Kadang ada yang datang nyervis langsung apa namanya, melihat langsung ya. Kita jepit. Nah, untuk menjepitnya di sini nih teman-teman. Ya maklum lah, teknisi pemula juga, karena saya nggak begitu fokus. Ini bagusnya mah dijepit pakai mesin ya. Kadang tapi saya lebih sukanya manual. Kita lihat dulu, ini masih rapet nih cangkangnya ini nih ya. Kita sedikit dorong. Nah, ini udah kebuka sebelah sini ya teman-teman, jadi harus ekstra sabar. Nah, kita akalin kaki pin ya, panasin sambil diangkat pakai jari. Nah, ini lepas ya. Ini hasilnya teman-teman. Untuk melepasnya kita autofocus ya. Nah, ini aman ya teman-teman, bisa melihat untuk hasil dari si konektor tidak ada PCB yang keangkat ya, jalur PCB yang keangkat ya, bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman mencopot kemudian fluknya perkiraan kurang ya, saya sarankan untuk tambahkan fluk lagi ya. Jadi jangan langsung buru-buru dipanasin solder kemudian diangkat. Nah, setelah itu teman-teman soldernya turunin lagi ya menjadi 200 ya. Fungsinya adalah untuk tekanan panas ini menjadi berkurang agar si ini tidak panas total ya. Nah, setelah itu teman-teman ini ratain pakai mata solder gini ya. Nah, ini kalau teman-teman punya thinner, lanjut dibersihkan pakai thinner ya. Kalau saya cuma teknisi biasa, alat juga tidak terlalu lengkap ya. Nah, paling penting adalah menyelamatkan kaki ini ya. Ini kita ambil fotonya dulu ya. Ini pembelajaran bener-bener ekstra manual ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan, bang apakah mencopot konektor itu tanpa blower bisa? Bisa ya. Nah, ini kita lubang ini kita bolongin lagi pakai solder ya. Bila perlu teman-teman dibantu pakai obeng min ya. Obeng minnya mana ya? Nih ya, ini obeng iPhone ini nih, pakai ini aja dah. Ini kan masih rapet ya teman-teman, yang sebelah sini sama ini udah bolong ya, seperti ini. Kita arahkan ke bagian sini. Nah, jadi berbagai cara juga sebenarnya teman-teman bisa lah ya. Kita langsung toplos aja dah. Oke, selanjutnya kita siapkan yaitu konektor ya. Nah, ini konektor kita coba tes untuk pada bagian charger ya, apakah oblak atau tidak. Nah, ini presisi teman-teman ya, presisi. Ini presisi banget nih kalau masih baru ya.
presisi banget pokoknya mah. Selanjutnya teman-teman di sini kasih timah ya, kasih timah dan kasih flux sedikit lagi ya. Ini teorinya benar-benar nggak usah di skip. Kasih flux di sini. Fungsinya pada saat penyolderan, jadi ini meredam panas juga ya, agar plastik ini tidak meleleh ya. Itu fungsi-fungsinya flux ya. Kemudian dikasih timah di sini. Kasih timah. Oke, ini udah merata ya. Kasih timah, dioles-oles lah intinya mah. Nah, ini soldernya. Kita kasih timah dulu agar pada saat pemasangan papan itu sudah enak ya. Gini-gini aja, jangan terlalu nempel banget, panasnya nanti melepuh ya teman-teman. Yang penting ada sedikit kadar dari timah ya, biar nanti teman-teman masangnya itu kakinya nyatu ya. Jadi perasaan udah presisi tapi kok nggak nempel gitu kan. Nah, di bagian sini kita kasih juga ya. Ini solderannya, ini panas ini yang saya pegang nih. Perjuangan membuat konten ya, tutorial. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk jalurnya teman-teman, untuk pengecasan ya, fokus kepada bagian posisi kiri-kiri ya. Jadi kalau udah diperbaiki kok masih belum berhasil gitu kan, perhatikan posisi kiri-kiri. Kalau untuk tengah itu jalur data ya, USB data. Nah, ini kan belum bolong, ini saya paksakan ya, saya paksakan dulu ya. Teman-teman lanjut setting soldernya, panasin lagi mencapai 2,5 saja ya, 250 ya. Kemudian di sini kasih flux lagi, kaki yang ini ya, kaki yang akan kita panaskan, kaki rumah ini ya. Ini pengerjaan manual pakai solder ya teman-teman. Nah, posisikan lubangnya dulu ya. Jadi mana yang belum bolong, kita tembak pakai solder ya. Kita panaskan di sini biar dia turun ya. Oke, ini sedikit nempel ya. Kita pindah posisi teman-teman ya. Jadi yang dihajar adalah pada bagian sini dulu, kaki-kaki ya. Jadi jangan langsung ke mata pin kuningan. Nah, tinggal diturunin seperti ini aja teman-teman ya, biar tangan teman-teman tidak panas ya. Ini kan udah mulai masuk, ini tinggal digesek-geser ya, nanti dia akan masuk sendiri. Nekennya jangan terlalu kenceng, nanti bisa patah PCB-nya ya. Ini pengerjaan manual kayak begini teman-teman. Nah, kemudian tiup biar kering, kita cek lagi apakah masih kurang posisinya ya. Ini kan dilihat kayak masih miring ya. Ini udah masuk, ini masih miring, ini masih kurang. Ini udah masuk yang ini ya, ini yang masih kurang. Tinggal dibalik seperti ini, kita tekan ya pakai kuku ya. Nanti untuk penambahan timah belakangan ya, yang penting ini kaki harus masuk dulu ya.
Coba kita lihat untuk posisi kakinya. Ini kayaknya dia nggak nggak masuk ke ini papan ya. Ini nggak masuk ke papan. Jadi obeng minnya mana ya, lupa ini saya. Oh ini, kita dorong nih, ini kakinya kayaknya nggak masuk ke papan. Oke, kita lanjut panaskan lagi. Jadi saya kadang membuat konten ini antara niat antara enggak teman-teman, karena kadang ada yang nonton ada yang enggak ya. Apalagi dunia servis ini ya, tuh dilihat ya, ini posisinya dia ke sono. Jadi kayak kurang kita tekuk dulu nih ya, biar masuk. Oke, lanjut. Oke, yang bagian depan ini udah masuk, yang ini belum, masih ngambang. Jadi teman-teman harus mengakalin fokus ke rumah ini dulu ya, karena ini saya pakai solder, blowernya lagi pensiun. Ya namanya juga teknisi rumahan, nggak ada spanduknya teman-teman saya ya. Jadi paling yang datang ya paling temen dari temen datang ya. Ya kalau pengerjaannya agak salah ya mohon maaf, karena kita menyesuaikan dengan kondisi alat aja dan kondisi kerusakan ya. Oke, ini udah masuk semua ya untuk kaki empatnya ya, udah masuk semua, bagus. Tinggal kita hajar pada bagian ini ya, pin kuningannya. Ini nanti kita kasih timah ya. Kita lihat dulu untuk kaki-kakinya ya. Nah selanjutnya teman-teman didorong ya, yaitu pakai obeng min untuk kakinya biar nempel di PCB ya, dorong ke bawah. Oke, kenapa nggak langsung saya kunci timah, takutnya nanti kakinya ada yang bermasalah ya. Kita turunkan untuk panas suhunya jadi 200. Ini udah ngerjain kayak gini setengah jam, buset. Parah ya, karena fokus dengan tutorial ya, fokus dengan kamera ya. Kita kasih timah untuk pada bagian kaki ini 1 2 3 4, biar lemesin dulu baru kita kasih timah lagi. Timahnya timahnya nggak nyatu ke ini mata solder ya. Nah ini udah nyatu.
durasinya ini panjang ini. Ini yang gampang-gampang susah kayak begini nih ya teman-teman. Jadi pada saat kita memasang konektor baru ya, kadang ini mau dikasih timah, kadang enggak teman-teman. Dari konektornya ini nggak tahu harus kasih cairan fluk lagi. Ini kita hajar aja nih, soalnya harus nunggu panas banyak. Soalnya lebih baiknya itu dibersihin pakai thinner ya. Jadi si kuningan pin ini cepet nyatu lagi. Modalnya banyak kalau untuk kelengkapan handphone itu ya. Kita bersihkan dulu kalau sikat. Kalau untuk melepas itu gampang, tapi kalau untuk menyatukan pin baru ini ya gampang-gampang susah teman. Kita tambahkan lagi 230 panasnya. Kita kunci untuk ini ya. Kakinya kita kunci. Kita rapetin. Kita bersihkan dulu ini mata soldernya ini.
Ini udah mulai menyatu ya timahnya, jadi benar-benar ini. Kita ratakan aja dulu, satukan, karena ini kalau masang satu-satu si bahan kuningannya ini kurang bagus kalau menurut saya ini ya. Oke, ini udah mulai menyatu, kita pisahkan. Kita kasih fluk. Belajar nyervis HP di rumah ya. Udah kasih fluk, mulai bagus. Kemudian kita timah yang menyatu ini kita buang. Menggunakan jarum pendul ya, ataupun ubengin. Jadi kita seret. Ini kalau asli memperbaiki handphone ya teman-teman, ini lama dia, tapi kalau diedit itu enak melihatnya. Makanya banyak teman-teman di grup Facebook nggak semudah kayak di YouTube gitu kan. Kalau asli praktek ini ya kayak begini, ngakalin kakinya gimana caranya biar tidak menyatu ya. Ini kan menyatu, ini nggak boleh langsung pasang ya, ini harus misah dulu, teman-teman harus mengakalinya. Kalau posisinya kayak begini, kita tambahkan lagi fluknya ya, karena fluknya ini udah mulai habis kering. Ini susah banget ini, karena saya fluknya juga fluk murah, mata soldernya juga murah.
Ini kalau bisa untuk mata soldernya pakai yang kecil ya, jadi untuk memisahkannya enak ini. Duh, jarumnya saya lupa naruh lagi buat narik misahin. Ini kelabakan jarumnya lupa naruh saya, soalnya pindah-pindah, kadang nyarvisnya di lantai, kadang di meja, kadang juga bikin tutorial kalau lagi gampang-gampang teman-teman ya, lagi susah-susah. Ini posisi tengah, tinggal tarik ini. Narik aja susah banget ini ya. Ampun. Buang ini aja ini susah, ampun ini. Soalnya ini mau langsung saya tes ya ke handphone. Jadi hasil saya ini berhasil atau tidak. Ini udah mulai rapih. Oke, coba kita tes ya teman-teman, apakah bisa atau tidak. Biasanya saya tempelin ke